Apa itu foodpreneur? Foodpreneur adalah sebuah wirausaha yang mengelola bisnis di bidang makanan dan minuman. Kategori di bidang ini sendiri pun sangat beragam. Mulai dari makanan dan minuman kemasan, hingga yang siap dikonsumsi seperti di restoran, catering, street food, dan food truck. Kira-kira apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang foodpreneur? Nah, supaya bisnis kulinernya tetap bertahan, maka seorang foodpreneur perlu melakukan berbagai inovasi terhadap produk makanan yang dijualnya. Inovasi dapat berupa perkembangan menu dan membuat makanan yang unik, misalnya dalam hal bentuk, tampilan, atau membuat inovasi dari cara penyajiannya. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu restoran. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu catering. Jadi, catering merupakan usaha yang melayani pemesanan dengan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan instansi dengan skala yang besar. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu street food. Makanan jalanan atau yang biasa dikenal dengan street food adalah makanan atau minuman siap santap yang dijual oleh pedagang asongan, warung, kedai, dan tempat umum. Misalnya street food yang ada di belakang Grand Indonesia, Pantai Indah Kapuk, dan Pasar Lama Tangerang. Dan contoh yang terakhir, yaitu food truck. Nah guys, food truck ini merupakan salah satu jenis usaha makanan kekinian yang sangat menarik loh. Modal yang dibutuhkan pun relatif lebih kecil dibanding membuka restoran. Untuk membuka ide usaha ini, perlu menentukan tempat yang strategis, mengurus perizinan, dan legalitas. Bagaimana cara untuk menjadi seorang foodpreneur? Yang pertama, membuat rencana usaha. Sebelum memulai, seorang foodpreneur haruslah menyusun konsep usaha yang dijalankan. Seperti menentukan jenis dan varian produk, harga jual, bagaimana cara jualnya, media promosi, estimasi pendapatan, dan biaya yang dikeluarkannya. Selanjutnya, yang kedua, mengelola keuangan sederhana. Pengelolaan atau manajemen keuangan adalah suatu kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan. Dengan mengetahui cara manajemen keuangan usaha yang baik, kalian dapat mengetahui berapa jumlah pemasukan atau pengeluaran untuk kepentingan usaha. Lalu yang ketiga, riset pasar. Riset pasar ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung dan mengumpulkan data dari sumber yang sudah ada. Kemudian yang keempat, merencanakan pemasaran. Elemen paling penting dalam penjualan adalah pemasaran. Untuk menginformasikan produk pada konsumen, bisa dengan merancang identitas produk dan menentukan media promosi yang tepat. Dan yang terakhir, mengetahui regulasi dan perizinan. Misalnya, kalian ingin membuka restoran, apa saja izin yang dibutuhkan agar usaha dapat berjalan secara legal. Untuk produk kemasan, seminimal mungkin harus memiliki izin BPOM dan sertifikat halal. Skill apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang foodpreneur? Customer service. Skill ini meliputi kemampuan untuk memahami keinginan customer, sabar menghadapinya, dan terbuka dengan kritik. Komunikasi yang baik. Cara berkomunikasi ini yang menentukan keinginan calon customer melirik usaha kalian. Misalnya, bicara cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Terakhir, kreativitas. Kreativitas tak hanya sebatas pada pengembangan menu. Teman-teman juga bisa loh mendobrak tren dengan membuat konsep usaha kuliner yang unik. Pada dasarnya, customer di era generasi milenial ini gemar mencoba sesuatu yang baru dan tentunya ingin lain daripada yang lain. Nasional. Ibu memang suka masak. Kebetulan banget kan? Tadinya masak, ibu saya berani ikut lomba Indonesia. Bestseller dengan resep ibu. Bapak lebih menangani keuangan. Kalian bisa lihat video lengkapnya di deskripsi ya. Itulah serba-serbi foodpreneur. Apakah teman-teman ada yang berminat? Nah, kalau kalian tahu lebih lanjut mengenai profesi foodpreneur, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video kami. Dan kami harap teman-teman dapat mengerti materi yang kita jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.